Yang terhormat Ibu Cecil sebagai dosen pengampu mata kuliah dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan depot air minum Nada Cinta menggunakan metode SAW. Terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator. Nama saya Rangga Riki Yohanes Beri dengan NIM 231224142. Perkenalkan, nama saya Heri Bersgado dengan NIM 2312217. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Marifer Sinaku dengan NIM 2312224. Perkenalkan, nama saya Octavianus Saputra Nabu dengan NIM 2312209. Perkenalkan, nama saya Benedictus Kersuri dengan NIM 231222098. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu SPK dan apa saja metode yang kami gunakan dalam studi kasus kali ini. SPK atau Sistem Pendukung Keputusan atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem informasi berbasis komputer yang mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Metode yang kami gunakan dalam studi kasus kali ini adalah Simple Adaptive Weighting atau SAW. Yang berikut latar belakang. Depot Air Galon Nada Cinta di Penfui adalah perusahaan penyedia air minum yang sangat bergantung pada kinerja karyawan berkualitas dalam menghadapi persaingan ketat. Namun, proses pemilihan karyawan yang efektif dan efisien menjadi tantangan bagi manajemen. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memilih karyawan sesuai dengan kebutuhan Depot Air Galon Nada Cinta di Penfui. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi kriteria yang relevan untuk mengevaluasi karyawan potensial. Yang ketiga, bagaimana merancang dan mengimplementasikan SPK berbasis SAW untuk memudahkan proses pemilihan karyawan. Tinjau tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan karyawan untuk Depot Air Galon Nada Cinta di Penfui. Yang kedua, menyusun kriteria yang relevan dan berbobot untuk mengevaluasi karyawan potensial. Yang ketiga, mengembangkan SPK berbasis SAW untuk memfasilitasi proses seleksi karyawan yang optimal. Tinjauan pustaka. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sinta Siti Sundari dan Yopi Firman Taufik menunjukkan hasil pengujian sistem yang dibangun menggunakan metode SAW ini mampu mempermudah dan mempercepat proses seleksi penerimaan pegawai baru. Sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan dengan metode SAW pada PT Karya Sata Medan menghasilkan informasi hasil seleksi karyawan berdasarkan kriteria wawancara, tes kepribadian, IPK, tes bidang, dan pengalaman bekerja. Baik, metode pengambilan data. Kami menggunakan metode wawancara, yaitu wawancara kepada pemilik Depot Air Minum Nada Cinta untuk penerimaan karyawan baru dengan menggunakan metode SAW. Contoh studi kasus perhitungan. Yang pertama, menentukan kriteria dan bobot. Kriteria 1, memiliki KTP, bobot 0,25. Kriteria 2, minimal tamatan SMP, bobot 0,25. Kriteria 3, memiliki SIM C, bobot 0,25. Kriteria 4, sehat jasmani dan rohani, bobot 0,25. Yang kedua, menentukan skala penilaian. Memiliki KTP jika ya sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Yang berikut, minimal tamatan SMP jika ya sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Yang berikut, minimal memiliki SIM C jika ya sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Sehat jasmani dan rohani jika sangat sehat sama dengan 1, sehat sama dengan 0,5, kurang sehat sama dengan 0. Kemudian untuk menghitung menggunakan rumus SAW di sini, rumusnya FI sama dengan sigma N Z sama dengan 1 WI kali RI J, dan tran FI sama dengan ranking untuk setiap alternatif, kemudian WJ nilai bobot dari setiap kriteria, dan RJ sama dengan nilai rating kinerja ternormalisasi. Kemudian ada 3 calon di sini. Yang pertama calon 1, dia memiliki KTP, kemudian tamat SMP namun tidak memiliki SIM C dan sangat sehat. Kemudian calon 2 memiliki KTP
tamat SMP, kemudian memiliki SIM C dan sehat. Kemudian calon 3 tidak memiliki KTP, tamat SMP, memiliki SIM C dan sehat. Kemudian untuk calon 1 kriteria 1 itu memiliki bobot 1, kriteria 2 1, kriteria 3 0, kriteria 4 1. Kemudian calon 2 untuk kriteria 1 1, kriteria 2 memiliki bobot 1, kriteria 3 memiliki bobot 1 dan kriteria 4 memiliki bobot 0,5. Kemudian untuk calon 3 untuk kriteria 1 sama dengan 0, kriteria 2 memiliki bobot 1, kriteria 3 memiliki bobot 1 dan kriteria 4-nya memiliki bobot 0,5. Kemudian normalisasi matriks keputusan. Karena semua kriteria bernilai 0 atau 1, matriks keputusan sudah ternormalisasi. Kemudian kita menghitung nilai akhir untuk setiap calon. Nilai akhir dihitung dengan mengalihkan nilai pada matriks keputusan dengan bobot masing-masing kriteria, kemudian dijumlahkan. Untuk calon 1 di sini nilai akhirnya 1 kali 0,25 tambah 1 kali 0,25 tambah 0 kali 0,25 tambah 1 kali 0,25, jadi hasilnya itu sama dengan 0,75. Kemudian calon 2 di sini nilai akhirnya itu 1 kali 0,25 tambah 1 kali 0,25 tambah 1 kali 0,25 tambah 0,5 kali 0,25, sehingga hasil akhirnya di sini atau nilai akhirnya 0,875. Kemudian calon 3 untuk nilai akhirnya yaitu 0 kali 0,25 tambah 1 kali 0,25 tambah 1 kali 0,25 tambah 0,5 kali 0,25, kemudian sehingga menghasilkan nilai akhir sama dengan 0,625. Kemudian berdasarkan nilai akhir dari masing-masing calon dapat disimpulkan bahwa calon 2 memiliki skor tertinggi yaitu 0,875, diikuti oleh calon 1 yaitu 0,75 dan calon 3 0,625. Sehingga calon 2 adalah yang paling direkomendasikan untuk dipilih sebagai karyawan depot air minum Nara Cinta di Penfui. Dengan metode SAW ini pemilihan karyawan dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan, kemudian membantu manajemen membuat keputusan yang tepat dan adil. Baik, dari hasil penelitian yang kami lakukan pada studi kasus kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi sistem pendukung keputusan dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting memberikan beberapa manfaat yang signifikan, antara lain objektivitas. Dengan menggunakan metode SAW, penilaian karyawan menjadi lebih objektif karena didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan dan bobot yang telah disepakati. Yang manfaat yang berikutnya adalah efisiensi. Proses seleksi karyawan menjadi lebih efisien karena sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW dapat secara cepat mengelola data dan memberikan rekomendasi berdasarkan peringkat relatif dari setiap karyawan. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.